dari pelatihan Kanva batch 2 kita malam hari ini. Kita yang ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita masih ditutup dalam ayat diserahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntut kita ke jalan yang benar, amal baik. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada malam ini, baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh Mbak Desi. Kepada Mbak Desi dipersilakan. Mbak Desi. Mbak Desi. Apakah Mbak Desi sudah ada, Mbak Retno? Masih di waiting room. Mbak Desti. Masih waiting. Bentar deh, saya colek dulu. Mbak Retno, Mbak Destinya sudah. Mbak Destinya sudah ada. Iya. Kembali aja ya. Tilawah ya daripada nunggu yang nggak pasti gitu kan. Sudah menunjukkan pukul 8:30. Suaranya kecil. Halo. Berat apa? Suaranya kecil ini. Berat no? Apa? Saya live sebentar ya, suaranya kecil. Oke, baiklah. Bun saya boleh minta tolong, Bun? Silawanya, Bun. Surat apa ya di grup sebentar? Itu ada Kang Arif tuh. Ayo Kang Arif Soleh, bantu. Ya Bun, saya aja. Boleh. Ya, Surat Baik. Muhammad ayat 1 sampai 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فسدوا الوثاق
فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Kang Arif yang sudah membacakan tilawah. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya yaitu kata yang insya Allah disampaikan oleh Bunse sekaligus menjadi moderator di acara pelatihan Canva Batch 2 kita pada malam hari. Kepada Bunse dipersilakan. Enggak, atur nuhun teh Eka atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar kan ya? Ada ya? Alhamdulillah, Dengar, Bun. alhamdulillah, alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Puji syukur kita manjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana malam hari ini hari Sabtu, malam Ahad kita berkumpul walaupun melalui online dalam rangka silaturahim dan talabul ilmi ya. Alhamdulillah program dari DPA ya itu yang dikasih oleh Eka selaku kadip pelatihan Canva ini yang kedua ya Teh ya. Alhamdulillah yang kedua ya. Yang pertama kemarin luar biasa, penggemarnya banyak sekali dan cuma mohon maaf yang kemarin Bung saya belum sempat mengikuti acaranya. Salawat serta salam kita silakan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat pengikutnya. Insya Allah kita yang ada di dalamnya dan insya Allah kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Salah satunya yaitu kita belajar ilmu Allah. Tidak ada kata telat ya, tidak ada kata usia sudah sepuh. Apalagi yang Canva ini mungkin bagi usia bun saya agak-agak rumit gitu karena faktor usia, tapi nggak ada istilah untuk menyerah dan alhamdulillah Teh Siva selaku Kansader telah hadir di tengah-tengah kita ya. Teh Siva nggak apa-apa ya bun saya panggil Teh ya. Alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya, atas kesediaannya membersamai dengan kami. Juga mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat bun saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Alhamdulillah kita bersyukur ada acara seperti ini. Jadi kita bisa sama-sama belajar
apa sih cara belajar Canva itu. Tapi terlebih dahulu Bun saya akan bacakan sedikit biodata dari narasumber kita ya. Beliau bernama Nur Asifa Arif. Ada hubungannya sama Kang Arif ya? Nggak ada ya Kang? Lahir di Jakarta 7 Desember 89. Domisilinya di Bojongsari, Depok. Statusnya menikah dengan 3 putra-putri. Rekam jejaknya itu tahun 2017. Siva baru mengenal Canva ya. 2020 buka kelas Canva, 2021 menjadi Canva Champion, dan dari sekarang dari 2023 sampai sekarang itu menjadi Canva Ambassador ya, Pro Community Ambassador. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmunya selalu bertambah dan selalu mau berbagi dengan kita ya. Karena lillahi ta'ala, untuk tujuannya mencerdaskan terutama yang kita yang odojer gitu. Jadi selain tilawah, kita bisa ditambah juga ilmu yang lainnya ya. Oh ya, ada salam teman-teman semua dari Pak Hendra. Beliau mungkin ada kendala atau memang sedang kerja, jadi tidak bisa membersamai dengan kita. Misalnya yang mewakili ya, mewakili DPA, mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi ini, luar biasa. Jadi program DPA selalu teman-teman ikuti, selalu teman-teman sambut dengan baik. Alhamdulillah kita jadi gayung bersambut ya. Kita punya program tidak akan berjalan kalau tidak ada pesertanya yang mengikuti. Insya Allah layanan Canva ini mudah-mudahan berkelanjutan ya Kak ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Arif telah dibacakan tadi surat Muhammad, jadi kita mendengarkan, mendapatkan pahala juga ya. Silakan Kak, kita lanjut aja sambil berjalan. Kalian nanti tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk agenda selanjutnya langsung ya Mbak Syifa ya. Dan nanti insya Allah akan dibantu oleh Bunse selaku moderator di acara kita pada malam hari ini. Apakah Mbak Syifanya sudah siap, Mbak Syifa? Siap, Mbak. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Mbak Syifa, Afwan, sebenarnya peserta kita pada malam hari ini ada 30 orang, tapi yang datang baru 50% ya, karena mungkin tadi peralihan dari Zoom pertama ke Zoom kedua kali ya, jadi belum pada buka Japri, karena kan memang dijaprin satu-satu untuk linknya, dan mungkin tadi ada yang udah ngantuk gitu kan, udah lumayan lama menunggu, dan kami mohon maaf untuk semuanya dan kepada Mbak Syifa juga. Baik, Mbak Syifa langsung saja ya Mbak Syifa ya, kepada Mbak Syifa kami persilakan untuk materinya. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita belajar lagi tentang Canva-nya setelah kemarin batch 1 kita udah melangsungkan juga ya. Kemarin materinya apa, saya juga agak lupa nih Mbak Eka. Kalau yang B1 itu kita baru pengenalan sih Mbak, jadi banyak requestan bikin video, jadi ini aja sih rencanain dari awal, jadi pas latihan di awal langsung ada yang minta lagi untuk materi selanjutnya. Kemarin itu Mbak Eka request untuk membuat kartu nama. Nah, tapi ini saya share screen terlebih dahulu ya, sebentar.
sebentar ya. Nah, oke. Ya, karena udah agak malam juga, biar nggak terlalu lama, langsung aja saya mau sharing langsung di sini materi tentang membuat desain kartu nama, tapi sebelumnya kita akan mempelajari dulu sebentar atau sekilas tentang apa saja sih yang harus diperhatikan dalam mendesain ya. Oke, tadi sebenarnya udah diperkenalkan, tapi ini ada perkenalan sedikit juga bahwa saya adalah seorang ibu rumah tangga yang kerjaannya hanya di rumah aja, mengurus anak, mengurus rumah, mengurus suami, dan juga sekaligus berkreasi sebagai mom kreator yang berbicara tentang konten dan juga tentang Canva. Alhamdulillah di Oktober 2023 kemarin saya bisa bergabung menjadi Empower Community Ambassador ya, sebuah program dari Canva yang menjembatani para konten kreator untuk menyemangati berbagi tentang Canva ke semuanya ya, ke semua orang, karena memang visinya Canva adalah membuat desain yang mudah untuk semua orang ya. Jadi Canva ini pengen desain itu bisa menyentuh sampai orang-orang yang tadinya nggak kenal desain jadi kenal desain seperti itu ya. Nah, selain itu saya juga adalah freelance designer, di mana saya khusus berfokus ke media sosial ya. Desain itu kan banyak ya teman-teman, tapi di sini saya memilih untuk yang media sosial. Dan saat ini saya juga menjadi community manager di Digital Formawa Creator. Nah, kalau mau bertemu saya di sosial media bisa di @nurasifarif, itu bicara tentang Canva. Kalau di @nurasifa itu saya bicara tentang konten, dan di Facebook saya Nurasifarif. Oke, sebelum kita masuk ke materi desainnya nih, kita tuh perlu mempelajari dulu prinsip dasarnya ya. Kenapa kita harus tahu gitu? Kenapa kita harus belajar? Sama aja seperti kita membaca Al-Quran, yang kita juga harus paham tajwidnya supaya lebih bagus gitu ya cara bacanya kita. Nah, sama di desain itu juga begitu. Kita mempelajari prinsip dasar desain supaya kita bisa menghasilkan desain yang bagus. Desain yang tidak hanya bagus, tapi juga enak dilihat, dan juga pesan yang tersampaikan, pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens itu lebih tersampaikan. Ya, pasti kalau kita mau membuat sebuah desain itu kan sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan audiens kita melalui desain itu, melalui gambar. Nah, sekarang kita belajar dulu nih sebentar sekilas tentang prinsipnya. Yang pertama adalah prinsip ruang kosong atau negative space. Jadi pada prinsip ini kita tuh tidak boleh ya mepet-mepet gitu. Intinya tuh kita nggak boleh saling mepet. Tulisannya mepet sama pinggiran, gambar-gambar yang merupakan gambar ilustrasi ya, bukan dekorasi gitu. Itu mepet juga sama saling timpang tindih atau saling bertumpukan dengan tulisan yang seperti itu tidak boleh. Karena nanti hasilnya desain kita itu jadi kurang menarik dan kurang enak dilihat, sehingga audiens juga males, pesannya tidak tersampaikan dengan baik. Ya, makanya di sini ada perbandingannya dari yang kiri dan yang kanan. Yang kanan ini kita lebih enak ya lihatnya dengan susunannya yang pas gitu ya, jarak antara judul dengan tulisannya juga enak dilihat. Nah, white space ini memberikan jeda pada mata kita agar tidak lelah melihat desain yang terlalu padat. Jadi kan ada ya desain yang padat banget gitu ya, sampai nggak ada ruang kosongnya. Itu sebenarnya itu kurang baik juga, kurang pas juga. Karena dengan begitu kita sebagai audiens melihatnya itu kurang pas gitu, kurang nyaman. Sehingga mata kita itu menjadi lebih cepat capek untuk melihatnya dan nggak bisa stay lama-lama di desain tersebut. Nah, yang kedua ada prinsip dari tipografi atau teks ya. Tipografi ini sebenarnya kalau kita belajar khusus adalah teknik penyusun huruf dan teks dengan tepat supaya dia terbaca dengan jelas dan menarik. Bisa dilihat di ilustrasi pertama dan yang kedua ya. Di ilustrasi pertama ini tulisannya itu beda-beda. Tulisannya beda-beda, kemudian apa ini namanya spasinya, perataan spasinya ini juga berbeda. Sedangkan di tulisan kedua ini saya memasukkan satu jenis font ya, tapi di sini dengan tebalannya yang berbeda, juga ukurannya yang berbeda.
Di sini di dalam desain itu usahakan tidak menggunakan lebih dari 2 font ya. Jadi jangan lebih dari 2 font. 3 font itu sudah maksimal sekali. Tapi kalau lebih dari itu udah membuat desainnya jadi bingung. Orang yang baca juga bingung gitu ya. Apalagi ketika kita menuliskan atau menaruh tulisan-tulisan ya, font-font yang tidak jelas seperti tulisan atau font yang ini. Yang meliuk-liuk seperti ini kita jadikan sebagai isi, itu kurang pas seperti itu ya. Yang ketiga adalah kontras. Nah, di sini kelihatan ya, di sebelah kiri ini tulisan isinya tidak terlalu kelihatan, tidak jelas, karena tulisannya ini terlalu terang, tidak kontras dengan background-nya, sehingga kita sebagai audiens bacanya juga susah. Gitu. Berbeda dengan yang di sebelah kanan, secara kekontrasan warna dia sudah tepat gitu ya, tulisannya dengan background-nya itu sudah jelas, sangat berbeda. Nah, kontras ini fungsinya untuk melihat mana yang lebih penting dan mana yang harus kita fokuskan. Gitu. Di sini kita harus fokus pada keterbacaan teks untuk menciptakan kontras yang bagus. Ketika kita melihat sebuah artikel, pasti kita akan melihat judulnya terlebih dahulu dibandingkan isinya. Ketika judulnya menarik atau ketika judulnya jelas, maka kita akan membaca isinya. Nah, di kontras ini antara judul dengan tulisan itu juga dengan isi itu juga harus berbeda ya, antara ukurannya dan warnanya. Nah, selanjutnya ini adalah hierarki. Hierarki ini berhubungan juga dengan si kontras tadi ya, di mana hierarki ini tujuannya menentukan mana yang harus dibaca terlebih dahulu. Tebalkan dan beri poin ketika bagian tersebut itu penting. Nih, kalau di yang sebelah kiri, ini tidak diperkenankan karena dari judul, subjudul, dan juga isinya, dia punya ketebalan yang sama. Jadi kita nggak jelas gitu yang mana yang harus kita baca terlebih dahulu. Berbeda dengan yang di kanan. Yang di kanan ini judulnya, subjudulnya, kemudian isinya, ini punya ukuran dan ketebalan yang berbeda. Jadi kita paham gitu, mau baca yang mana dulu, yang mana kita dahulukan, seperti itu. Nah, kemudian prinsip yang kelima adalah repetisi atau pengulangan. Memang kalau berwarna ini menjadi lebih menarik, tetapi ternyata secara prinsip repetisi atau pengulangan ini tidak berlaku ya. Malah jadinya kayak terlalu banyak warna dan jadinya nggak rapi gitu. Tidak estetik lah gitu. Nah, di sini yang betul yang seperti apa? Yang betul adalah kita samakan semua ikonnya. Ikonnya ini cari ikon-ikon yang bisa diganti warnanya, disamakan warnanya semua seperti itu. Jadi bukan yang sesuai dengan warna-warna dari logonya sendiri. Dan ini bisa diubah-ubah warnanya. Misalkan kita temanya biru, ya ini semua logo-logo ini kita kasih warna biru. Tema kita coklat, ini warnanya coklat. Tulisannya pun coklat gitu ya, tidak berbeda-beda. Di situ namanya repetisi atau pengulangan. Di mana repetisi ini menciptakan hubungan antar elemen yang teratur dan konsisten sehingga desainnya itu tercipta ritme dan kesan yang menarik. Dan prinsip dasar yang keenam adalah balance atau keseimbangan. Ya, di sini antara tulisan dengan elemen ilustrasi itu harus ada tercipta keseimbangan ya, untuk balance. Ya, jadi jangan terlalu mepet sama pikiran, terutama untuk desain-desain yang nantinya akan di-print seperti kartu nama. Ini kan desainnya nanti akan di-print gitu ya. Itu jangan terlalu mepet dengan tinggi. Jadi ketika di-print ini terjadi apa namanya hasil miring atau pas ya, harus diperhatikan sedikitnya apa di posisinya sehingga semua objeknya bisa masuk dan terjadi, tidak perlu banyak elemen. Yang penting kita itu bisa menciptakan desain yang simple, itu nggak masalah, pas desainnya. Oke, ini adalah tampilan depan dari Canva
di laptop ya atau di PC. Kalau di handphone agak berbeda pastinya akan menyesuaikan dengan handphone, tapi sebenarnya sama saja ya, sama saja menu-menunya itu juga ada di handphone. Oke, bismillah, kita mulai. Kita akan membuat desain kartu nama, itu kita ambilnya custom size. Bisa kita ambil custom size, kemudian ini untuk size-nya, ini biasanya kan pixel nih. Ini kita ganti jadi senti ya. Kita ganti jadi senti. Kemudian ini lebarnya ini kita masukin 9 dan apa namanya? Tingginya ini 5,5 atau boleh 6 juga boleh gitu ya. Ini tadi saya ambil ukuran kartu nama yang ada. Kemudian ini diklik create new design. Ya, ini akan masuk ke canvas ya. Nah, kalau ini kita mau pakai, ini yang pertama tadi ya, cara pertama. Yang kedua adalah caranya itu kita klik create design. Ini kita tulis di sini kartu nama, name card. Kita klik enter, di sini keluar contoh-contoh atau template yang ada. Sorry. Oke, di sini. Ini sebenarnya di Canva ini sudah menyediakan template-template ya kartu nama yang bisa kita gunakan. Ada yang pro, ada yang free. Ini bebas. Ini bisa kita gunakan ya. Template-template yang ada di Canva ini bisa digunakan dengan catatan kita harus merubahnya ya. Kita harus mengeditnya sesuai dengan milik kita gitu. Jadi kita nggak boleh nih kita langsung ambil aja kemudian kita print langsung tanpa diedit, itu tidak boleh ya. Jadi harus kita edit terlebih dahulu. Nah, tapi di sini kita akan memulai dari halaman kosong ya. Dari halaman kosong, kemudian di sini ketika kita mendesain jangan lupa untuk mengaktifkan garis tepinya nih. Yang ada garis titik-titik ini adalah garis tepi atau garis margin. Ini bisa caranya adalah klik file, kemudian klik view setting, dan di sini show margins. Kalau di Canva handphone itu ada titik 3 di bagian atas. Titik 3 di bagian atas itu sama ya. Itu sama aja dengan file di PC. Nah, itu nanti sama aja carinya setting dan kemudian show margins. Kenapa kita harus menampilkan show margin ini? Margin ini harus ditampilkan supaya menjaga desain kita itu tetap aman, ada di zona aman. Jadi di zona aman itu ada di bagian dalam sini ya, teman-teman. Kalau tulisan kita keluar garis tepi ini, itu berarti sudah keluar dari zona aman. Kemungkinan atau kekhawatirannya adalah si tulisan ini kepotong saat di print dan desainnya juga jadi kurang balance ya. Dengan adanya margin ini kita dibantu untuk melihat posisi ya, posisi seharusnya di mana paling pojok dari sebuah tulisan supaya tidak sampai mepet banget ke ujung ya. Nah, selanjutnya di sini saya mau ganti warnanya. Cara gantinya adalah klik kanvasnya ini, kemudian kita klik background color yang di atas. Kalau di handphone itu menunya ada di bawah semua ya, ada di bagian bawah. Kemudian di sini saya mau kasih warna, misalnya warna yang ini biru ini. Yang sini aja. Ini birunya. Kemudian di sini saya mau tambahin gradient. Ya, kita ke elemen. Klik elemen. Kalau di bagian di handphone itu ada tanda plus di bagian pojok kiri. Nah, itu untuk menampilkan menu-menunya. Itu salah satunya ada elemen. Di sini kita tambahkan gradient.
Ini kita putar dan kita besarkan dulu. Gradiennya kita ganti warnanya jadi warna putih. Nah, seperti ini. Kita crop dulu sebentar. Sedikit. Tunggu. Oke. Nah, udah di sini. Ini mau saya tambahkan elemen shape ya. Elemen shape-nya ini kita gedein, kita panjangin. Kita bikin yang simple ya, karena kartu nama itu kan nggak perlu ribet-ribet ya. Yang penting dengan pesannya tersampaikan, yaitu nama kita, kontak kita gitu ya, tentang kita, sekilas tentang kita kepada orang yang kita tujukan gitu. Warnanya mau kita ubah. Ini warnanya. Selanjutnya di sini mau kita kasih nama, kita kasih logo. Logonya dari inisial. Misalnya ambil, kita ganti fontnya dengan klik yang bagian atas ini. Kalau di handphone nanti ada tulisannya font ya. Ini dengan kata kunci circle flower. Walaupun sebenarnya bebas ya, tidak harus sama. Ini saya contohkan aja. Ini salah satunya, ini mau saya ganti warna biru biar senada. Ini juga kita ganti, sorry. Ini kita ganti juga warnanya biru. Kita besarkan terlebih dahulu. Ini untuk logo kita ya. Kalau misalkan teman-teman punya logo sendiri, silahkan gunakan logonya ya. Ini kita grup terlebih dahulu biar lebih mudah merapikannya. Klik yang sama, klik satu elemennya, kemudian klik pencet shift ya. Kalau di laptop itu pencetnya shift, klik elemen, klik shift-nya satu, terus klik lagi tulisannya. Ini ada tulisannya grup. Kalau di handphone itu klik dulu elemennya, kemudian di sini kan ada titik tiganya nih, klik titik tiganya, kemudian nanti ada select multiple. Ya, itu kalau di handphone pakai select multiple, kemudian nanti diklik lagi elemen-elemen yang mau disatukan. Terus kemudian klik grup. Kita kecilin dulu, kita taruh sini atasnya. Selanjutnya kita kasih nama. Kita tuliskan nama kita. Kita buat rata kiri. Ya, jangan rata tengah untuk tulisan, itu semua dibuatnya rata kiri. Ini boleh diganti ininya, fontnya. Ukurannya juga sebenarnya bisa diganti ini, cuman ini udah pas 16. Kemudian di sini saya duplikat ya, ini saya duplikat, mau saya boldnya, ini kan
boldnya atau tebalnya kan aktif nih, ini kita nggak aktifin. Kalau di handphone itu nanti ada klik tulisannya, kemudian nanti di bagian bawah itu ada format. Nah, itu ada di format itu nanti ada boldnya bisa diklik. Ini kita ganti ukuran dulu. Kan di sini ini kita kecilin, jangan sampai terlalu panjang seperti ini ya teman-teman untuk tulisannya. Ini kita kecilin biar dia sejajar sama nama kitanya. Nah, ini di sini ya. Ini bisa kita turunin dikit biar kita gede. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita kasih ininya apa namanya? Kontak kita. Ya, kontak kita. Ini saya copy dari sini aja. Karena di sini warnanya kurang kontras ya. Dengan apa namanya nih? Warna birunya sama tulisannya kurang kontras. Kita cari warna kontrasnya dengan klik warna, kemudian kita coba warna putih. Warna putih ini masih nyambung. Atau kita agak dikit dia supaya cara bikin warna itu lebih tua adalah klik warnanya, kemudian di sini kita klik yang ini. Kita klik palet warna yang ini kita geser-geser. Ya, biar warnanya itu lebih kontras. Nih, kita geser, agak geser ke bawah. Misalkan seperti ini. Kemudian karena ini ada di sisi sebelah kanan, maka kita pakai ini ya, rata kanan. Alignment-nya kita rata kanan. Kalau di handphone itu juga sama, ini ada di format. Apa aja isinya. Yang pertama adalah misalkan Facebooknya gitu ya. Ini kita tulis dulu satu-satu. Kemudian di sini nama misalnya. Selanjutnya emailnya. Dan yang terakhir adalah nomor handphone. Ini urutannya bebas ya, nggak ada ketentuan. Nah ini kan, wah ini kayaknya, sorry, kita ambil ini di rata kiri ya. Rata kirinya itu, kalau kita udah terlanjur ini bikin rata kanan, padahal kita ternyata harusnya rata kiri nih. Itu jangan dihapus ya, tinggal kita klik aja. Kalau mau sekaligus kita klik semua, dipilih semua, select multiple tadi ya, atau kalau di handphone, di laptop itu klik shift. Ini kita tinggal ubah elemennya jadi rata kiri. Nah ini tinggal kita, oh sorry, bukan, kita ke posisi. Kita klik semua lagi, posisi kita ambil yang left, misalkan seperti itu. Ya, jadi dia rapi. Kemudian posisinya ini biar jarak antara tulisan lepas, itu kita ambil position, kita tidy up. Kita bikin yang left. Ya, tidy up, terus kemudian kita leftin. Ini sedikit supaya dia lebih naik, jangan terlalu mepet, karena masih ada space-nya. Nah, ini kita tinggal tambahin logonya nih. Tambahin logo dari logo Facebook tadi ya. Facebook misalnya. Di sini banyak pilihannya, tapi kita pilih yang satu
nada ya, semuanya sama. Mau yang bulat semua boleh, mau yang boleh, itu bebas. Sini saya ambil yang oh ya, selain bulat ini juga ada yang bulatnya terisi ya. Seperti ini kan bulatnya terisi nih. Nah, sedangkan yang ini bulatnya kosong. Jadi bebas mau milih yang mana tapi seragam. Dari atas sampai setiap. Nah, saya mau ambil yang ini. Nah, ini kan warnanya biru juga. Ini kita ubah, jangan warna biru. Misalkan kita pakai jadi warna putih, sedangkan yang F-nya tadi kita ganti jadi warna biru. Nah, yang diganti yang dalamnya. Ini kita kecilin, ya ukurannya kita pepetin. Selanjutnya, kalau udah kita ambil elemen lagi Instagram misalnya ya. Di sini cari juga Instagram yang bulat nih ya. Ini kita ganti juga warnanya jadi putih. Ini taruh di bagian bawah Facebook. Kemudian kita kecilin sambil kita rapiin posisinya. Kita sejajarin dengan tulisannya ya, harus sejajar. Kemudian habis Facebook tadi email. Kita ambil juga yang bentuknya bulat ya, yang seperti ini misalnya. Sama biar sama semuanya. Ganti warna putih. Ini kita masukin ke sini. Kurang kecil kayak nah, ini kecil kita pas supaya kecil semua, supaya ukurannya sama semua. Ini benar-benar harus sama ukurannya. Karena kalau tidak sama itu nanti kelihatan oh ada yang besar sebelah gitu, kurang merapi gitu ya kelihatannya. Dan yang terakhir adalah font. Ini juga sama, kita ambil yang bulat, kecilin. Nah, oke, ini di sini udah selesai sampai di sini. Tapi misalkan kita punya apa namanya, punya tempat offline ya, tempat kantor offline atau misalkan teman-teman punya toko offline gitu, ini bisa kita tambahkan QR code untuk lokasi. Caranya bagaimana ya? Masuk ke Google Maps ya, Google Maps, entah di mana, boleh di handphone, boleh di laptop gitu ya, boleh di PC di mana aja. Kemudian tuliskan alamatnya di Google Maps ini. Alamatnya di mana gitu, tuliskan. Misalkan di sini rumah saya Klasteria Hasanah Bojongsari gitu ya. Ini saya masukin, nanti kita search di sini. Gitu. Misalkan nanti ada search-nya. Nah, di bagian bawah sini ada location. Nih, kalau kita lihat di sini ada link location-nya. Ini kita klik salin alamat. Kita copy ya. Kemudian kita balik lagi ke Canva-nya tadi. Kita balik lagi ke Canva-nya. Kemudian kita ke apps. Nih, ke apps di sini. Kalau di laptop, kalau di handphone itu ada di bagian bawah ya, teman-teman. Klik tanda plus, kemudian di toolbar bawah itu nanti di swipe aja ke samping, itu nanti ada apps atau aplikasi. Kemudian nanti pilih yang populer itu, di sini ada QR code. Kita klik QR code, kemudian ini kita masukin link yang tadi udah kita copy. Kita masukin di sini. Tunggu. Kita masukin salin alamat ya di sini. Kemudian kita masukin ke sini. Oh, ini udah masuk linknya ternyata. Nah, ini kita generate kode. Kita generate. Kita tunggu. Nah, ini langsung masuk QR code-nya. Dan ini kita bisa atur ukurannya biar pas. Kayak gini. Dan ini sudah jadi ya, bisa kita apa namanya ini? Bisa kita cetak. Tunggu, ini kita atur lagi dulu sebentar.
Ini terlalu sini kayaknya. Kita geser lagi. Kalau biar lebih balance ya. Ini kita geser. Oke, ini desain kartu namanya sudah jadi. Untuk yang mau apa namanya, hanya satu depannya ya, hanya depannya ya. Kalau mau tambahin belakangnya, kalau belakang itu kan biasanya cuma logo ya. Ini tinggal klik add page aja. Kemudian logo yang tadi udah kita buat ini ya, ini kan logonya nih misalnya, ini kita copy, duplikat ya, kita duplikat, klik duplikat, ini kita tarik ke bawah, ini kita besarin. Nah, ini udah jadi, tinggal kalau mau di apa namanya, kalau mau dicetak itu cara save-nya adalah kita klik share di bagian atas ini, kemudian kita klik download, pilihnya antara bisa PNG, tapi kalau untuk mau dicetak lebih baik kita pilih PDF print. Ya, ini PDF print karena kita mau mencetaknya. Klik PDF print, kemudian di sini kita pilihnya colornya itu adalah yang CMYK. Walaupun memang ini kan cuma untuk yang pro ya. Kalau misalkan kita nggak pakai pro, ini pakai aja yang RGB. Biasa nggak apa-apa. Tapi ini kita pilih yang CMYK. Seperti itu kalau kita mau ngeprint dan kita pengguna. Jadi tinggal di klik download. Ya, klik download. Sampai di situ. Sampai nanti kita cek di dokumen di handphone atau di file manager di PC kita. Seperti itu. Nah, sekian Mbak Eka, itu tadi materinya, sudah sampai situ. Iya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak seputar saya tadi? Terima kasih, Teh. Kalau kedengeran nggak cara Bunca? Kedengeran. Alhamdulillah ya, ngelihatnya tuh enak, luas gitu ya, Teh ya. Yang ngeliatnya enak pun. Luar biasa. Kalau belum ahli itu, jadi bikin sayur asam. Kalau yang belum tahu, ya, duduk dan menguasai itu ternyata ya kayak kita harus ya senang bisa nyetir memang bertahap ya kan ada apa namanya waktunya gitu bertahap. Bisa yang Bunda tanya ini Teh, supaya kita bisa enak enak caranya gitu kan. Tipsnya seperti apa? Tadi kita nyimak enak banget, gampangnya cek tapi belum tentu kita bisa itu. Tipsnya seperti apa? Sebenarnya kalau enaknya itu gimana, sama aja kayak kita lagi masak pun. Kalau kita ya kan ya, kalau kita baru pertama kali masak suatu menu, pasti kita juga deg-degan nih. Kita kayaknya orang kalau lihat tutorial dari chef gitu ya di Instagram, di YouTube, kayaknya gampang banget ya bikin apa yang menu-menu viral sekarang tuh ya, koromboloni misalnya, ayam penyet, ayam itu kan banget orang. Tapi ketika kita yang melakukan gitu ya, kita kayak deg-degan karena kita belum pernah bikin seperti itu ya. Sama di Canva juga gitu. Ketika kita memang baru mengenal nih, Canva itu apa sih Mbak? Gitu tuh banyak, pasti banyak banget. Canva itu apa? Bisa untuk apa? Oh ternyata Canva bisa ini. Ya memang kita harus sering-sering terjun, Bun. Kita harus sering-sering terjun, kita coba-coba walaupun kita hanya mainin template. Jadi gini, Bun. Canva itu di underestimate sama para desainer yang memang udah lebih canggih gitu aplikasinya, karena kan
memang Canva itu menyediakan banyak template. Aplikasi desain pertama yang menyediakan banyak template gitu. Sedangkan kalau dulu kan keren-keren tuh ada Adobe Image, ada Photoshop segala macam, dan itu sangat tidak ramah pengguna gitu. Kita yang ibu-ibu, bahkan saya pribadi pun nggak bisa gitu pakainya karena memang bukan orang desainer gitu ya. Kita bukan, masih orang awam yang lebih sulit gitu mengenalnya. Nah, nih Canva ini hadir gitu ya dengan lebih mudah memberikan berbagai macam template buat kita yang nggak terbiasa desain. Jadi kalau Bunda nih pengen bikin apa kayak tadi ya, kartu nama, nggak mau bikin dari nol kayak praktek yang tadi saya liatin, itu Bunda bisa pilih yang mana, nanti Bunda pilih yang sesuai sama Bunda gitu ya, warnanya kok cakep yang ini pilih, nanti bisa diganti. Diganti warnanya, diganti tulisan-tulisannya, gambar-gambarnya diganti. Jadi kita bisa belajar dari situ Bunda. Ya, nah ketika kita udah terbiasa nih menggunakan itu, nanti kita akan merasakan oh bahwa kita gampang gitu, mulai dari nol pun bisa kayak gitu. Jadi bisa sat-set gitu ya. Ya, punya Seperti itu. jadi Gimana? salah satunya nih kalau kita mau niaga ya, teman-teman ibu-ibu mau niaga, kita mau bikin minuman di botol, jadi bisa bikin di print, ditempelin, itu kepuasannya berkali lipat ya kalau kita Iya, bisa bikin betul. seperti itu sih. Nah, cuma memang awalnya harus sabar ya, terutama ya sabar, mau bertanya seperti itu. Nah, ini teman-teman yang mau ditanyakan sama Teh Sipa kalau ke rumahnya jauh, sekarang aja silakan mau ditanyakan atau eh, apa saran-sarannya gitu, silakan. Ini di kolom chat udah ada yang nanya nih dari Teteh Zumaroh nih. Katanya bagaimana cara bikin flyer. Sebenarnya Teh cara bikin flyer itu sama dengan kartu nama tadi. Cuman bedanya adalah ukurannya aja gitu. Nanti flyernya itu disesuaikan. Mau bikin flyernya ukuran seberapa. Biasanya itu kalau flyer itu saya biasa ambil yang ukuran A5 atau A4 itu besar. Kalau A4 sebesar HVS ya. Kalau A5 itu setengahnya. Bisa flyer seperti itu. Ya, atau kalau misalkan flyernya itu buat diposting di sosial media seperti Instagram, itu bisa pilih yang postingan Instagram Teh. Jadi nanti tinggal pilih postingan Instagram, kemudian nanti kita bikin flyernya itu sesuai apa yang kita mau. Sebenarnya prinsipnya sama aja, pilih warna, susun tulisan, ya, kemudian susun elemen-elemen yang ada di Canva, kayak gitu. Enaknya di Canva itu sudah disediakan elemennya tanpa kita harus download dulu dari apa namanya, dari luar, dari Google kita download terus kita masukin ke aplikasinya. Dulu waktu saya belum pakai Canva itu saya pakai PixArt dan Pixel Lab gitu ya. Itu kita harus download dulu, download dari apa namanya, dari Google, kemudian kita pakai. Sedangkan di Canva ini untuk logo-logo umum seperti tadi ya, sosial media atau kemudian apa namanya, logo-logo kayak location, font itu apa namanya, ada gitu, sudah disediakan sehingga kita mudah gitu mengambilnya kayak gitu. Monggo teman-teman yang lain jika ingin bertanya, kalau mau tanya open mic juga bisa ya Bunda ya. Enggak, Bunda Ya, boleh atau bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wabarakatuh. Mangga, silakan. Ya, ini dari Makassar. Siapa Bunda namanya? Dija. Mangga. Ya. Jadi sebelumnya minta maaf karena awal-awal tadi tidak kedengaran jelas. Hujan, Makassar hujan deras, jadi nggak terlalu kedengaran. Iya, Bogor hujan mulu. iya, padahal volumenya sudah dibesarkan, tapi ya masih. Ya baik, terima kasih sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan itu saya biasa masuk di Canva. Cuman mendesainnya tidak punya tujuan mau bikin apa, cuman main-main aja di Canva. Jadi di situ kan ada
yang dibuka kayak pilih banner, kartu, sertifikat. Itu apakah kalau misalnya kita mau mendesain foto misalnya, kita harus mencari atau kita cari saja itu yang ada di gambar situ? Iya, terima kasih. Fotonya foto apa ini, Bunda? Misalnya foto-foto yang kita mau buat, ya ada beberapa foto, cuman mau ini aja dibuat kayak didesain-desain begitu ya biar menarik. Itu aja buat profil misalnya atau apa. Buat foto profil misalnya ya, Bunda. Iya. Kalau buat foto profil itu biasanya kita pakainya itu yang ukuran Instagram desain, Bunda. Nih, sebentar ya, aku mau sambil share screen lagi. Jadi kalau foto profil itu paling enaknya tuh di ini pakai ukuran Instagram post. Karena biasanya kan untuk profil itu kotak ya, terus nanti yang diambil tuh tengahnya bulat gitu. Nah, di sini kita ambil yang Instagram post. Mana nih? Kita klik aja di sini, kita cari Instagram post. Nah, bisa kita cari di sini. Instagram post. Ya, nih kita ambil yang square. Nah, di sini kita pilih aja yang ini blank dulu ya. Nanti di bagian template ini kita bisa pilih atau kita bisa cari profil picture. Nih, profil picture ya. Misalkan itu foto profil. Ya pakai bahasa Indonesia ini karena kebetulan saya pakai bahasa Inggris. Nah, ini Bunda bisa pilih mau yang kayak gimana. Misalnya desainnya yang mau seperti apa. Misalkan mau yang polos aja bisa pilih ini yang pertama misalnya ya. Kita cuma ambil ini aja, mau pakai namanya bisa kita dipakai. Kalau nggak mau pakai, ini tulisannya tinggal kita klik, kita delete aja. Kalau misalnya benar-benar mau full foto ya, kemudian kita geser biar ada di tengah. Dan cara gantinya supaya foto ini keganti dengan foto kita kan upload dulu nih, kita ke bagian upload. Kemudian di sini upload dulu fotonya kalau Bunda belum ada ya, upload dulu fotonya. Karena saya udah ada fotonya, ini saya ambil, ini foto saya klik dulu, dia masuk ke layar. Kemudian ini kita tarik, ditarik dia masuk. Ya, saya back lagi. Ini kan dia udah ketumpuk nih sama fotonya sama yang di bawah. Ini tinggal kita klik terus kita tarik, nanti dia masuk sendiri. Kayak gitu. Nah, ini jadi deh foto kita. Kalau mau begini aja bisa langsung klik share download kayak tadi ya, download PNG. Atau kalau misalnya mau ada desainnya itu bisa balik lagi kita ke template tadi. Misalnya Bunda mau pilih yang seperti ini atau yang seperti ini gitu ya. Misalkan mau yang ini ya sama kayak tadi juga kita ambil dari upload fotonya, ini kita masukin seperti ini. Cuman kalau kita langsung begini ganti foto itu akan apa ya, akan banyak orang yang sama nih Bun, foto profilnya gini semua, ntar orang ini tak ketahuan nih nanti ngambilnya dari Canva gitu ya misalnya. Nah ini kita ganti Bun, di sini kita ganti warnanya dari warna. Misalkan Bunda sukanya warna hijau, ya udah ganti ini warna hijau kayak gini. Terus warna-warna elemennya gimana kita sesuaikan gitu ya. Ini juga kita sesuaikan. Jadi walaupun kita menggunakan template gitu ya, kita juga nggak sembarang pakai, tetap kita edit gitu. Jadi hasilnya tetap berbeda dengan yang orang-orang punya. Tetap ini punyaku loh. Ya misalkan di sini tulisannya bisa kita ganti. Ini ganti aja namanya, misalnya saya Siva gitu kan, misalkan kayak gitu. Nama kita ini nggak masalah. Ini apa nih kita ganti gambar-gambarnya juga bisa kita ganti. Gitu Bunda. Gimana? Ya, boleh bertanya lagi? Ya boleh boleh. Adakah trik-trik khusus misalnya kita mendesain seperti tadi itu foto, kemudian kita mau menambahkan elemen-elemen lain misalnya
gambar bunga atau gambar elemen yang lainnya. Adakah trik-trik khusus atau tipsnya biar dia kelihatan lebih menarik? Maksudnya begini, antara gambar dengan warna disesuaikan dengan apa begitu? Terima kasih. Oh ya, ya. Jadi bagaimana cara menambahkannya gitu ya, biar nggak saling kayaknya semrawut gitu ya. Ya, Oke. Pertama, yang biasanya saya lakukan itu adalah cari inspirasinya Bu. iya. Gitu. Kita cari dulu nih yang seperti apa sih gitu. Jadi kita punya gambaran. Nanti oh saya mau bikin desainnya tuh yang bunganya kayak gini, posisinya kayak gitu. Nah, itu salah satu cari inspirasinya bisa di template yang ada di Canva. Gitu. Ya, misalkan ngambil dari Canva tuh yang mana? Misalnya lagi cari yang misalkan yang seperti ini ya. Nah, ini kan kayak gini nih. Ini mau kita remake nih gimana sih caranya gitu ya. Ini kan kita nggak tahu nih elemen ini namanya apa gitu. Kita pasti wajar banget ya buat orang yang nggak biasa pakai Canva kemudian pasti nanya ini elemennya namanya apa karena kita untuk mendapatkan elemen ini harus tahu ya nama kodenya elemen itu apa. Nah makanya biasanya saya ngambil dari template-nya dulu untuk melihat ini namanya apa sih elemennya biar nanti bisa saya cari tuh elemen yang seperti itu. Ini klik ada info di sini. Kalau di handphone nanti ada di bagian bawah, Bun. Ini sama, kita klik info. Nah, kemudian di sini ada ini. Ini adalah kata kunci nih. Ini kata kunci yang diberikan si kreatornya ya untuk elemen ini. Berarti kita bisa ngambil floral, flower, leaf, vector, plan gitu ya. Misalkan saya ambil yang floral. Nanti akan keluar nih di elemen ini. Nih, elemennya keluar seperti ini. Dari foto kita yang ini mau kita tambahin floralnya, kita lihat dulu mana ya yang kira-kira cocok nih sama foto kita. Ini bisa kita coba satu-satu, Bun. Caranya adalah kita coba satu-satu. Misalkan yang seperti ini. Ini kira-kira pas nggak ya gitu sama foto kita. Nih kayak gini gitu misalnya. Wah, ini kayaknya kurang pas. Jadi jangan dipakai. Berarti pakainya seperti apa? Biasanya mau pakai yang kayak gini misalnya. Ini kita pakai, ini kita belokin, kita sesuaiin posisinya sama lingkarannya. Nah, ini kan kelihatan beda ya. Kita kecilin dikit misalnya. Warnanya kita ganti. Warnanya ini kita mau yang temanya apa? Kalau warna biasanya sesuaikan dengan tema kita. Misalkan temanya tadi mau warna pastel ya. Di sini saya punya apa? Misalkan yang ini, color palette yang ini, kita sesuaiin aja nih warnanya. Oh, berarti kita harus bikin background-nya dulu ya. Tadi kita belum bikin background. Kita bikin background-nya dulu. Background-nya juga kita sesuaikan. Misalkan ini warnanya biru. Nah, ini kalau warnanya, si bunganya warna pink, ini kan tidak terlihat jelas ya, Bun ya. Jadi kita pilih warna yang jelas. Misalkan si warna ungu ini. Nah, ini warnanya lebih jelas. Tapi misalkan, oh ini masih terlalu muda gitu. Itu caranya ya kayak tadi seperti saya bilang, kita klik yang color ini. Kemudian ini kita geser ke bagian bawah. Bagian bawah ini adalah warna-warna yang sudah ditambahkan dengan warna hitam. Ini semakin ke bawah dia akan semakin hitam. Kalau ke bagian atas warnanya ini dicampur sama warna putih. Makanya di sini semakin ke pojok sini dia jadinya warna putih kalau kita tarik begini. Gitu. Makanya di sini kita tariknya agak ke bawah. Nih, ya, semakin ke bawah warnanya menjadi lebih pekat. Kayak gini misalnya. Gitu. Nah, kita dapat lagi. Tapi misalkan oh ternyata kayaknya yang bagian ini mengganggu kalau di atas. Bisa kita pindah ke belakang. Caranya kita klik elemennya ya tadi, kemudian kita klik posisi, kita ke belakangin. Jadi di sini hanya yang keluar hanya batang-batangnya dari belakang foto kita. Terus supaya seimbang, kalau kiri dikasih, kanan dikasih kan gitu ya. Nah ini kita duplikat, kemudian ini kita flip. Nih flipnya di vertikal misalnya, ini kita puter lagi, kita taruh di belakang sini.
Kita putar di sini ya. Nah, ini kita kebelakangin lagi. Posisinya kita kebelakangin. Seperti ini. Dan kita rapihin. Kayak gitu, Bun. Gimana, Bun? Iya, iya. Iya, terima kasih. Iya. Baik, Ngeliatnya monggo. gampang. Ngelihatnya gampang ya. Bisa, Teh. Monggo. Kalau itu penatih aja baru main-mainnya. Iya, pas sudah masuk di Canva mendesain-desain seperti ini, kadang itu mengasihkan, tapi biasa. Ya, cuman butuh kreativitas mungkin dia biar lebih menarik lagi tampilannya. Ya, jam terbang. Itu pasti, Bun. Iya, ya makasih Nanda. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain, teman-teman? Kita sepakat jam berapa nih? Kita jam berapa acaranya? 10. Iya, monggo Mbak Eka. Gimana Mbak Eka? Enggak Mbak Eka? Di jam berapa? Masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada mungkin ini kan ya saya lagi. Udahan kali ya? Atau masih ada? Ya. Atau Monggo gimana? kalau ada yang masih mau tanya. Jam 10 ya? Bisa ya, Ya, begadang betul. waktu Indonesia bagian barat. Boleh Bun. Bertanya. Ya, boleh. Monggo yang mau tanya lagi boleh. Ini Bunda nanya nih, saya Siva awal senangnya ke Canva ini dari mana gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya saya tuh bukan basic design. Saya nggak punya dulu tuh bukan sekolah desain dan apa ya namanya termasuk yang kurang suka sama kesenian dari dulu karena nggak bisa gambar. Tapi eh, jadi tuh dulu tuh mulainya karena ini mulai belajar desain otodidak itu karena jualan online, Bun. Kan kalau jualan online kan kita mah mesti banget ya harus modalnya tuh gambarnya bagus gitu ya. Dulu tuh bagaimana gitu. Nah, itu tuh kan dikirim dari supplier. Cuman saya tuh nggak ini kalau misalnya kita hanya mengandalkan foto dari supplier, kita tuh cuma sama semua. Nggak ada yang ngebedain antara kita dengan penjual yang lain. Padahal kalau kita di online itu kan orang nggak ngelihat kita secara langsung. Kita butuh branding ya, biar orang tuh tahu yang jualan ini tuh saya gitu. Walaupun produknya sama, kan pasti gitu. Makanya saya tuh gimana ya caranya supaya saya bisa punya gambar gitu ya, yang menarik juga, tapi berbeda sama teman-teman saya yang jualan produk yang sama dari produsen tersebut gitu. Akhirnya saya dari foto yang dikasih sama produsen itu nggak pernah saya langsung share ke sosial media, tapi saya ubah-ubah dulu gitu. Saya hapus backgroundnya, saya tambahin. Misalnya jualannya cuma dikasih foto produk doang, itu saya hapus background foto produknya, saya masukin ke kanvas kosong gitu ya, saya tambahin misalnya manfaat menggunakan produk ini gitu, atau edukasi lainnya, tips menyimpannya apa. Kalau sekarang mungkin produsen itu sudah punya tim yang membuat marketing seperti itu khusus ya. Jadi udah bermacam-macam, bervariasi itunya udah ada. Nah kalau dulu kan belum ada, bener-bener kadang dikasih foto mentahan yang kayak gitu, atau misalnya tumpang tindih, kurang rapi gitu. Nah itu saya, ih kok sama semua kayaknya nggak enak gitu. Jadi pengen sesuatu yang beda, dari situ saya belajar. Gitu Bunda. Jadi belajarnya tuh karena emang apa ya? Karena mendesak ya, kebutuhan mendesak terus jadinya belajar dan menekuni gitu sampai sekarang. Yang memang sesuatu yang kita paksakan itu tujuannya baik hasilnya ya. Ini ada
ada yang di sini dia ibu rumah tangga. Terus qadarullah suaminya meninggal. Mencari penghasilan. Belajar nyetir, akhirnya jadi apa sih, belajarin orang nyetir. Belajarnya dadak gitu. Oh iya, emang sesuatu yang awalnya kita butuh ya. Butuh kreatif dan sebagainya itu niatnya baik ya, insya Allah hasilnya baik. Ya, karena perlu kreatif, penjualan online ya guys, supaya beda dengan yang lain. Jadi saya suka berbagi ilmu sekarang sama kita ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang lain, Bunda? Teteh, Mbak No nggak nanya, Mbak No. Bisa nggak cara bikin uang gitu? Dulu juga pernah begitu, Mbak. Aku juga online bikin pakai Canva, cuman udah nggak online lagi, udah aku hapus. Tapi kalau di Canva itu enaknya kita nggak harus download ya, bisa pakai Chrome langsung, nanti di handphone pakai Chrome ke canva.com itu sama aja. Jadi selama apa namanya, selama masih ingat emailnya segala untuk masuk itu, nanti desain-desain yang kemarin udah dilupain itu ada lagi semuanya. Gitu. Terus kalau misalnya foto gitu pakai apa sih, video gitu, foto di videoin bisa juga di Canva ya? Bisa. Nanti fotonya itu dianimasikan. Bisa Hmm. ya, fotonya bisa dianimasikan. Bisa kok. Sekarang Canva untuk fitur-fitur animasi videonya juga sudah lebih lengkap lagi. Jadi benar-benar bisa full bikin video pakai Canva. Oh, iya. Next kayaknya gitu ya Mbak, yang video ya Mbak, request. Ya, ada request tuh untuk next kita animasi video. Iya, yang video pakai Canva, edit video pakai dengan Canva gitu. Insyaallah. Sudah Bu, saya mah. Terima kasih. Iya. Mbak sudah paham ya? Menarik nggak? Jadi kalau mau berkelanjutan, insya Allah kita berkelanjutan ya. Nanti request aja mau temanya seperti apa. Gitu. Kalau enak kita ketemu ibu dari mana, Makassar ya Bunda ya? Di sana beda kita cuma 1 jam ya? Iya. Udah mau jam 11 ya. Kalau nggak ada lagi, kita tutup aja. Biar nggak kemalaman ya, tanya juga kasihan. Gimana? Masih ada yang ditanyakan? Atau kita tutup? Foto bersama dulu ya, Bun. Dan jangan lupa on cam semuanya sebelum ditutup maksudnya. Oh, teh, Kak. Mangga. Foto bersama dulu, Bun. Mungkin sebelum ditutup. Kang Arif, sudah siap Kang Arif yang motoin soal. Iya, siap. On cam semua berarti ya, Kang Arif? Iya. On cam semua. Oke, sudah. Izin screenshot ya. Siap 1, ya semua. 2, 3. 1, 2. Oke. Apa butuh pose? Kak? Cukup? Cukup. Apa ada pose sendiri atau mau kayak gimana? Atau sekali lagi Kang? Sekali lagi Kang. Sekali lagi ya. One day one juice. Oke. 1, 2, 3. Sip, sudah.
Oke deh. Terima kasih Kang Arif. Waktunya teh. Baik. Iya, iya Bun. Iya. Doa dulu ya Bun ya. Saya udah ada sih Pak, udah Tes ya. tes ini jaringan saya putus-putus. Dari tadi Pak cukup ya. Masih ada tambahan lain? Nanti Pak sudah cukup atau masih ada tambahan? Ya, udah cukup. Oh iya, ini kalau misalnya ada yang mau langganan Canva Pro bisa hubungin Mbak Eka ya. Kali aja ada yang mau belajar pakai Canva, tapi misalnya mau lebih banyak yang dibuka ya, misalkan elemen-elemennya kan banyak yang pro gitu. Pengen pakai yang pro, itu bisa hubungin Mbak Eka ya. Mbak Ya. Kita tutup doa. Kang Arif mau doa apa? Dari Bunsa? Bun saya aja, Bun. Udah anggap aja Bun, yang saya- dituangkan ya. Bun, saya- Yang lain kita alhamdulillah kita Bun, saya Afwan, nanti langsung ditutup saja ya Bun ya. Saya putus-putus sepertinya ini jaringan. doa nanti kita tutup ya bersama-sama ya. Ini mohon maaf kita insya Allah semua bisa berdoa, semua bisa yakin, cuma hari ini bisa minta izin suara Bunsa aja yang agak didengar, kita aminkan bersama-sama, kita minta sama Allah apa hajat kita, doa-doa kita, Allah ijabah ya. Untuk yang usaha juga kan sifat tambah sukses, Teh Eka juga usahanya, semua Bunda juga yang lain tambah maju, tambah sukses ya. Jadi ketika teman kita ada yang berhasil, kita ikut senang. Insya Allah. Kita istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afin ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil aqwali wal afat wa taqbilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha inka ala darajat wa tubalighna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'affata alladhi amiyah fid dini wal dunya wal akhirah wal fawja bil jannah wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon saja kalau ada salah ya, terima kasih sekali lagi. Ya, jazakallahu khair semuanya. Mbak Siva, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih semuanya yang sudah hadir malam ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.